Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Sesi yang kedua, dan kali ini kita akan langsung menuju poin kita, yaitu pendapat-pendapat para ulama tentang siapa sih Ashabul A'raf itu. Di sini ada sebuah fasal yang diawali dengan sebuah kalimat, wa amma ashabul a'rafi fayuqalu innahum masakinu ahlil jannah. Adapun para penghuni Al-A'raf adalah, atau dikatakan, ada sebuah pendapat yang mengatakan mereka itu adalah masakin, sebuah kata bentuk jamak dari miskin, orang-orang miskin. Namun ungkapan masakin juga sering digunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan orang yang perlu dikasihani, ya. Jadi orang-orang yang dikasihani daripada penduduk surga, karena mereka termasuk yang belakangan masuk surganya. Kemudian di sini ada sebuah riwayat disebutkan oleh Hanad ibn As-Sari. Haddatsana Waqi' an Sufyana an Mujahid an Habib an Abdullah ibn al-Haris. Sebuah riwayat dari Waqi', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mujahid, dan Habib ibn Abdullah dari Ibnu al-Haris, dari Abdullah ibn Haris. Dikatakan bahwa ashabul a'rafi yantahi bihim ila nahrin yuqalu lahul hayah. Ashabul A'raf itu ending kehidupan mereka atau akhir daripada ceritanya adalah akan dimandikan di sebuah sungai yang bernama Sungai Kehidupan. Hafatahu qasabudz dzahab. Dua sisi sungai itu atau tepiannya terbuat dari emas. Qal arahu mukallalun bil lu'lu, yang dihiasi dengan permata. Fayaktasiluna minhu iktisalatan. Lalu mereka mandi sekali mandi, atau mandi yang pertama, fayabdu fi nuhurihim syamatun bayda. Maka setelah mandi akan muncul tanda di leher-leher mereka, tanda berwarna putih. Tsumma ya'uduna fayaktasilun. Kemudian mereka kembali mandi untuk yang kedua kalinya. Kullama iktasalu zadat bayadan. Setiap kali mandi akan bertambah putih. Faqala lahum, maka ada seorang malaikat yang berkata kepada mereka, berandai-andailah kalian. Maka mereka pun berangan-angan sesuka hati mereka, masya'u. Qala fayuqalu lahum lakum ma tamannaitum wa sab'ina dhi'fan. Kalian akan diberikan apa yang kalian damba-dambakan, kalian angan-angankan, dilipat gandakan 70 kali. Qalu fahum masakinu ahlil jannah. Mereka adalah orang-orang miskin dari penduduk surga. Di dalam riwayat lain dikatakan, fa idza dakhalul jannah wa fi nuhurihim tilka syama al-bayda fayu'rafuna biha qala fahum yusammuna fil jannah masakinu ahlil jannah. Baik, redaksi yang sama sebenarnya maknanya. Nah, disinilah ikhtalafal ulama fi ta'yinihim ala 12 qaulan. Para ulama terbagi menjadi 12 kelompok atau 12 pendapat mengenai siapakah ashabul a'raf. Pendapat yang pertama, kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi, ma taqaddama dzikruhu fil hadis wa huwa qaul Ibnu Mas'ud wa Ka'b al-Ahbar kama dzakarna wa dzakarahu Ibnu Wahab an Ibnu Abbas. Pendapat pertama tadi adalah pendapat yang dapat dijadikan pembuka daripada bab ini, bab Ashabul A'raf, oleh Al-Imam Al-Qurtubi, berupa riwayat Abdullah ibnu Mas'ud dan Jabir ibn Abdullah bahwasannya Ashabul A'raf itu adalah orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Juga diungkapkan oleh Ka'ab al-Ahbar, mantan atau orang yang pernah beragama Yahudi kemudian masuk Islam. Ats-tsani, pendapat kedua, Ashabul A'raf adalah qaumun salihuna fuqahaun ulama. Qalahu Mujahid. Mereka adalah kaum atau orang-orang solih, juga fuqaha, ahli fikih, ulama, orang-orang berilmu. Ini pendapatnya Mujahid. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya jilid ke-8 halaman 193, dan Ibnu Athiyyah di dalam tafsirnya jilid ke-7 halaman 67. Yang ketiga, humus syuhada, dzakarahu Al-Mahdawi. Disebutkan oleh Ibnu Athiyyah pendapat Al-Mahdawi ini dalam tafsirnya. Jadi orang-orang penghuni Al-A'raf itu menurut pendapat ketiga adalah orang-orang yang mati syahid. Pendapat keempat atau Ar-Rabi'u,
hum fudala'ul mu'minina wasyuhada'u farighu min syughuli anfusihim wa tafarragu limutola'ati ahwalin nas. Dzakarahu Abu Nasr Abdurrahim Ibn Abdul Karim Al-Kusyairi di dalam tafsirnya Lataiful Isyarat jilid kedua 232 halamannya. Ashabul A'raf menurut Al-Imam Al-Kusyairi adalah orang-orang terhormat atau yang memiliki keutamaan daripada orang-orang beriman dan juga para syuhada, yang mana mereka ini sudah selesai beres urusannya daripada hisab, daripada timbangan amal, dan juga dari melewati sirat. Kemudian mereka punya kesempatan untuk melihat-lihat mutola'ah kondisi orang-orang yang di surga maupun di neraka. Inilah pendapat Abdurrahim Ibn Abdul Karim Al-Kusyairi. Pendapat kelima dari 12 pendapat, al-mustashhiduna fi sabilillahi alladziina kharaju 'usatan li abaihim. Menurut pendapat kelima, Ashabul A'raf adalah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, di medan pertempuran, tetapi saat mereka berangkat jihad, mereka mengecewakan orang tua mereka. Kenapa? Tanpa izin. Ini pendapat siapa? Syarahbil Ibn Sa'ad, dan juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid ke-8 192 halamannya. Wa dzakara At-Tabari fi dzalika haditsan 'anin Nabi wa annahu ta'adala 'uququhum wastishhaduhum. Kemudian Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan satu hadis dari Nabi, dan sebab mereka seperti itu adalah karena imbangnya antara kedurhakaan. Kan tidak izin berangkat jihadnya, itu dianggap kategori durhaka, uquq. Dan syahid mereka, jadi imbang antara syahid dengan uquq. Pendapat as-sadis atau keenam, humul Abbas wa Hamzatu wa Ali ibn Abi Talib wa Ja'faru dzul janahain yu'rafuna muhibbihim bi bayadil wujuh wa mubghidihim bi sawadil wujuh. Dzakarahu Tsa'labi 'an Ibnu Abbas. Pendapat yang keenam ini adalah pendapat yang dijadikan dasar akidah orang-orang Syiah. Dan ini adalah disebutkan oleh Al-Imam Ats-Tsa'labi bahwasanya ini dari Ibnu Abbas. Kita tahu Al-Imam Ats-Tsa'labi dijuluki oleh para ulama, pernah kita singgung, sebagai Hatibul Lail, seorang alim namun dia bukan bermaksud tidak sopan, tapi beliau ini dikenal sebagai orang yang mengumpulkan semua hadis tanpa melihat derajatnya. Itu yang disebut dengan Hatibul Lail. Maka tidak bisa dijadikan hujjah pendapat ini. Dikatakan di sini al-ashabul a'raf adalah Al-Abbas pamannya Nabi, kemudian Hamzah dan juga Ali bin Abi Thalib serta Ja'far dzul janahain. Pendapat ke-7 as-sabi', yang dimaksud dengan ashabul a'raf adalah hum udulul qiyamati alladziina yashhaduna 'alan nasi bi a'malihim wa hum fi kulli ummah. Dzakarahu Az-Zahrawi wa ikhtarahu An-Nahhas. Mereka adalah orang-orang adil, orang-orang kredibel yang dijadikan saksi pada hari kiamat untuk memberikan persaksian pada seluruh manusia, dan ini ada di setiap kaum, di setiap umat. Disebutkan oleh Az-Zahrawi di dalam beliau adalah seorang ahli hadis dari Al-Andalus sezaman dengan Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Namanya adalah Umar ibn Ubaidillah ibn Yusuf Az-Zuhali Al-Qurtubi Az-Zahrawi Abu Hafs, wafat pada tahun 454 sebagaimana disebutkan dalam Siyar A'lamun Nubala jilid ke-18 halaman 219. Jadi pendapat yang ketujuh mengatakan, atau keenam, mereka adalah saksi-saksi di hari kiamat, dan ini juga dipilih oleh seorang pakar nahwu yaitu Al-Imam An-Nahhas. Kedelapan, hum qaumu anbiya. Mereka adalah kaumnya para nabi, atau mereka ini para nabi. Wallahu ta'ala a'lam maksud dari pendapat ini. Ini dikatakan oleh Al-Imam Az-Zajjaj yang juga merupakan pakar nahwu. Kesembilan,
hum qaumun kanat lahum saghair lam tukaffar anhum bil alami wal masaib fid dunya. Mereka adalah sebuah kaum yang punya dosa kecil, namun mereka enggak punya dosa besar, tetapi dosa-dosa kecilnya belum tergugurkan dengan penyakit, al-alam atau rasa sakit atau dengan musibah selama di dunia. Walaisat lahum kabair, mereka enggak punya dosa besar. Maka mereka yuhbasun, ditahan anil jannah. Karena mereka ditahan dari surga karena agar mereka merasakan al-gham, yaitu kegelisahan karena dosa-dosa kecil mereka. Yaitu agar sebagai balasan daripada dosa kecil. Hakahu Ibnu Athiyah fi tafsirih. Ini dihikayatkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Yang ke-10. Ibnu Wahab menyebutkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwasannya ashabul a'raf adalah alladzina dzakarallahu fil Qur'an ashabu dzunubil idham min ahlil qiblah. Ashabul a'raf adalah para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Juga disebutkan oleh Ibnul Mubarak. Kemudian pendapat yang ke-11, annahum auladuz zina. Mereka ini adalah anak-anak hasil perzinahan. Maaf. Zakarahul Qushairi Abu Nasr an Ibni Abbas. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Yang ke-12, hum malaikatun muwakkaluna bihadas sur yumayyizunal kafirina minal mu'minina qabla idkhalihimil jannati awin nar. Ashabul A'raf itu menurut pendapat ke-12 yang merupakan pendapat Abu Majlas atau Abu Majlis Lahik ibn Humaid, para malaikat. Jadi Ashabul A'raf itu menurut beliau adalah para malaikat yang bertugas untuk memilah dan memilih penduduk surga, penduduk neraka, mukmin dan kafir sebelum mereka dimasukkan. Namun kemudian disanggah pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Malaikat itu tidak bisa dikatakan dengan rijal. Namun beliau membantah, loh, jin saja bisa dikatakan dengan ungkapan rijal, para lelaki. Buktinya mana? Surat Jin, annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijali minal jin. Tetapi kemudian dibantah lagi, kalau mereka malaikat, kenapa di situ dikatakan lam yadkhuluha wa hum yatma'un? Mereka tidak masuk surga padahal mereka sangat menginginkan. Sedangkan kita tahu malaikat itu tidak ada istilah kepingin masuk surga. Selain karena tidak diciptakan dengan syahwat, mereka tidak dibebani syariat sehingga harus ada balasan surga dan neraka. Jadi teman-teman sekalian, demikianlah yang dapat kita paparkan, dan kita insya Allah cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa Ashabul A'raf adalah orang-orang yang seimbang antara hasil timbangan kebaikan dan keburukannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya khususnya dan teman-teman sahabat Radio Ismail semua. Barakallahu li wa lakum.